Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bidler, salam satu aras dan juga salam sejahtera buat kalian semuanya. Dan di sini tak terasa kita sudah hampir di puncak hari kemenangan, yaitu Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Tentunya mendekati hari kemenangan ini banyak sekali cobaan dalam puasa. Nah, di sini Anas ingin memberikan semangat buat kalian. Semoga kalian bisa puasa sampai akhir tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Seperti yang sudah Sobat Bidler saksikan cuplikan video awal tadi, pada pertemuan kali ini Anas akan mereview salah satu senapan angin hasil dari channel JM Arrival, yaitu pengrajin senapan dari daerah kita sendiri, yaitu Pare, Kediri, Jawa Timur. Dan senapan angin yang bakal kita review kali ini adalah senapan angin gejluk DWP Magazine 2540. Sebelum kita mereview senapan angin gejluk ini, buat kalian yang belum gabung di channel kita, kalian bisa subscribe, share, like, dan juga komen video-video yang ada di channel JM Arrival. Dan tentunya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita. Oke Sobat Bidler, masih di channel JM Arrival bareng Anas di sini, dan tak perlu basa-basi lagi, kita bakal mereview salah satu senapan angin gejluk DWP Magazine ini. Yang pertama akan kita review adalah di bagian laras. Nah, laras senapan ini terbuat dari baja seamless OD13 menggunakan alur 12 dan memiliki panjang dari pangkal hingga ujung ini 40 cm. Dan mimis yang digunakan masih menggunakan mimis yang standar, yaitu kal 4,5 mm yang biasa digunakan untuk berolahraga. Dengan mempertimbangkan panjang dan juga ukuran OD pada laras senapan ini, maka laras senapan ini tidak menggunakan serombong atau pelindung laras. Dengan mempertimbangkan bahwasanya resiko kerusakan akibat benturan lebih sedikit dibandingkan dengan laras berukuran sama yang lebih panjang. Senapan ini juga sudah dilengkapi dengan visir manual depan belakang. Jadi meskipun tidak menggunakan teleskop, Sobat Bidler masih bisa menembak sasaran secara akurat. Namun untuk menggunakan magazine, Anas sarankan untuk menggunakan bantuan alat bantu seperti teleskop, red hot ataupun yang lainnya, karena nanti visir ini akan tertutup oleh magazine. Kemudian di bagian ujung laras ini juga sudah dilengkapi dengan nipple sebagai tempat untuk pemasangan peredam ataupun muzzle brake. Dan cara pengaplikasiannya pun cukup mudah. Sobat Bidler tinggal tarik penutup drat nipple yang ada di ujung laras. Oke Sobat Bidler, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu di bagian tabung. Nah, tabung dari senapan gejluk ini terbuat dari bahan kuningan OD25 dan memiliki ketebalan 2 mm. Kemudian untuk kapasitas tekanan angin di sini untuk tingkat keamanan, Anas menyarankan untuk berada di tekanan angin 2500 PSI. Dan semisal senapan ini tidak digunakan dalam jangka waktu lama atau ingin disimpan, di sini saya sarankan untuk mengisi angin pada tekanan 5000 hingga 1000 PSI. Nah, sesuai dengan namanya, senapan angin ini senapan angin gejluk, maka untuk pengisian angin dari senapan ini bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama bisa menggunakan pompa gejluk bawaan, dan cara yang kedua bisa menggunakan pompa atau kompresor PCP melalui kupler yang mana posisinya ini berada di antara laras dan juga pompa gejluk. Dilihat dari segi ekonomi bahwa senapan angin ini lebih ekonomis dibandingkan dengan senapan angin yang lain. Atau bahasa umumnya, senapan angin ini lebih murah di kantong. Jadi ketika Sobat Bidler kehabisan angin, maka Sobat Bidler cukup mengerahkan tenaga untuk memompa menggunakan pompa gejluk yang sudah ada pada senapan. Kemudian senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer bawah yang tertutup oleh popor. Nah, fungsi dari manometer adalah untuk mengetahui jumlah tekanan yang ada di dalam tabung. Maksud saya tekanan angin. Kemudian selain berfungsi sebagai untuk mengetahui tekanan angin, fungsi manometer adalah untuk memantau kapasitas minimal tekanan yang harus ada pada dalam tabung. Penerapan kapasitas minimal tekanan ini adalah salah satu cara untuk perawatan spare part yang ada di dalam senapan, yang mana sehingga bisa memiliki daya pakai yang lebih lama. Oke Sobat Bidler, kita lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu di bagian chamber. Nah, chamber dari senapan ini terbuat dari bahan full kuningan yang sudah dilengkapi dengan reel mounting.
Fungsi real mounting sendiri ini adalah tempat untuk pemasangan aksesoris seperti teleskop, laser, lampu, ataupun aksesoris yang lainnya. Kemudian tempat untuk memasukkan mimis pada chamber senapan ini bisa menggunakan magazin atau adaptor single shoot yang dijadikan sebagai bonus. Magazin bawaan ini kita memakai yang 14 round. Kemudian untuk setelan power dari senapan ini memiliki 3 gear speed yang mana bisa diatur sesuai dengan selera sobat bediler. Kemudian grendel dari senapan ini menggunakan yang model set lever dan cara pengaplikasinya pun cukup mudah. Sobat bediler tinggal tarik sesuai dengan gear speed yang diinginkan lalu dorong. Kemudian untuk cancel kokang ini berada di posisi yang berlawanan dengan grendel. Nah, untuk penggunaan magazin, tuas cancel kokang bisa menarik hammer tanpa harus memutar magazin. Nah, kemudian untuk trigger atau picu dari senapan ini terbuat dari bahan baja yang sangat kuat. Oke, sobat bediler, masih di channel JMA Rifle bareng Anas di sini. Dan untuk review yang terakhir dari senapan ini adalah di bagian popor. Nah, bagian popor dari senapan ini menggunakan model AK. Dan popor ini terdiri dari 2 bagian dengan bahan yang berbeda, yaitu kayu mahoni dan juga besi. Untuk popor kayu mahoni ini digunakan untuk menopang seluruh bagian mesin senapan. Nah, kelebihan dari menggunakan kayu mahoni dibandingkan dengan menggunakan kayu yang lain karena kayu mahoni ini memiliki serat kayu yang lebih halus. Sedangkan untuk popor yang berbahan besi ini digunakan pada bagian sandaran bahu dan juga pipi. Dimana untuk bagian yang menempel pada popor kayu mahoni ini dilengkapi dengan engsel supaya bisa dilipat. Dan popor besi ini memiliki panjang 30 cm. Dan untuk keseluruhan panjang dari senapan angin gejluk ini tanpa menggunakan peredam memiliki panjang 90 cm dan memiliki berat sekitar 3,5 kg. Nah, referensi untuk sobat bediler yang ingin membeli senapan ini, maka tas yang harus dibeli ini harus memiliki minimal panjang 65 cm ukuran dan memiliki lebar yang standar pada tas senapan umumnya. Dengan mempertimbangkan aspek dari senapan angin gejluk ini, maka tingkat akurasi yang dimiliki senapan angin gejluk ada di angka 30-35 meter. Dan untuk jangkauannya bisa dijangkau hingga 50-60 meter. Nah, itulah tadi review dari senapan angin gejluk DWP magazin 2540 yang sudah Anas review buat sobat bediler. Kira-kira informasi apa lagi sih yang bakal Anas sampaikan? Tentunya informasi ini adalah berapa sih harga dari senapan angin ini. Dan oleh channel JMA Rifle, senapan angin gejluk ini dibanderol dengan harga Rp1.700.000. Dan dengan harga demikian itu belum termasuk jasa ongkos kirim. Namun dengan harga yang sudah Anas sebutkan, kalian akan mendapatkan kelengkapan standar seperti tali sandang, peredam, mimis tes, gantungan mimis, magazin, dan adaptor single shoot. Dan yang perlu sobat bediler ketahui bahwasanya di channel JMA Rifle ini selain meridikan berbagai varian senapan, di sini kita juga ridikan berbagai aksesorisnya. Dan tentunya semua barang yang kita jual ini dalam kondisi baru dan sudah lulus quality control, dan ini semua demi kepuasan sobat bediler. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai senapan angin gejluk ini, sobat bediler bisa menghubungi nomor kontak tim yang mana nomornya sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan tentunya ini semua kita akan memberikan pelayanan yang terbaik buat sobat bediler. Dan sebelum kalian menghubungi nomor kontak tim, itu pastikan nomor yang kalian hubungi adalah nomor kontak tim yang sudah tertera di kolom deskripsi. Dan semoga informasi yang Anas sampaikan tentang review dari senapan angin ini bisa memberikan pengetahuan bagi sobat bediler dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum Anas pamit, buat kalian Anas ingatkan sekali lagi yang belum gabung, kalian bisa subscribe, share, like, dan juga komen video-video yang ada di channel JMA Rifle. Dan tentunya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel JMA Rifle. Dan saatnya Anas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.